Coba deh bayangkan, ada harta karun raksasa milik kita semua, milik bangsa Indonesia yang berhasil diselamatkan. Dan ini bukan cerita fiksi loh, kita nggak cuma bicara soal uang triliunan, tapi juga soal hamparan lahan yang luasnya luar biasa. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana negara kita merebut kembali asetnya yang sangat berharga. 11,42 triliun rupiah. Wow, coba deh kita berhenti sejenak dan bayangkan angka itu. Uang sebanyak ini berhasil kembali ke kas negara. Ini bukan sekedar angka di layar ya, ini adalah dana nyata yang bisa dipakai untuk membangun banyak banget infrastruktur penting, dari jalan sampai sekolah di seluruh negeri. Dan ceritanya gak berhenti di uang, kita juga bicara soal lahan seluas lebih dari 2,5 juta hektar. Biar kebayang, itu puluhan kali lipat luasnya Jakarta loh. Lahan ini adalah paru-paru dunia kita, rumah bagi kekayaan hayati yang luar biasa. Aset yang benar-benar tak ternilai harganya. Tentu kita semua jadi penasaran kan? Gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Siapa sih pahlawan di balik keberhasilan yang monumental ini? Yuk kita cari tahu siapa mereka dan gimana cara mereka bekerja. Nah, jawabannya ada pada satu nama yang mungkin belum banyak dari kita yang dengar, Satgas PKH. Merekalah para penjaga aset negara yang berada di garis depan dalam operasi penyelamatan masif ini. Jadi, Satgas PKH, kepanjangannya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, itu semacam tim super gabungan dari berbagai lembaga pemerintah. Misi mereka tuh kelihatannya simpel, tapi wah berat banget, yaitu menegakkan hukum tanpa pandang bulu di kawasan hutan dan membawa kembali setiap jengkal tanah dan setiap rupiah yang memang jadi hak negara. Pernyataan tegas ini datang langsung dari Jaksa Agung. Ini bukan janji, tapi bukti nyata yang diserahkan langsung di hadapan Menteri Keuangan dan disaksikan oleh Presiden. Kehadiran para petinggi ini ngasih pesan yang jelas banget. Pemerintah super serius dalam menindak siapapun yang merusak dan mencuri kekayaan hutan kita. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Yuk kita jadi detektif sebentar dan ikuti jejak uangnya. Dari mana saja sih pundi-pundi 11,42 triliun rupiah ini terkumpul? Rinciannya bakal nunjukin sektor mana yang jadi fokus utama penegakan hukum ini. Oke, mari kita bedah tabel ini ya. Lihat deh, angka paling gedenya 7,23 triliun rupiah itu datang dari denda administratif kehutanan. Ini kan hukuman buat perusahaan yang melanggar aturan. Terus ada juga PNBP anti korupsi sebesar 1,96 triliun. PNBP itu simpelnya penerimaan negara bukan pajak, jadi pemasukan negara dari luar pajak. Sisanya dari denda lingkungan dan pajak. Kalau kita lihat grafiknya, makin jelas lagi ceritanya. Lihat tuh, batang denda kehutanan. Jauh banget kan tingginya dibanding yang lain. Ini bukti visual kalau fokus utama pemerintah kali ini adalah membereskan kejahatan di sektor kehutanan dan lingkungan. Pesannya kenceng banget. Era main-main sudah selesai. Tapi teman-teman, cerita ini bukan cuma soal triliunan rupiah. Justru, harta yang paling tak ternilai itu adalah tanah air kita sendiri yang berhasil direbut kembali. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ekologi dan kedaulatan bangsa. Jadi, ada 2 paket besar lahan yang diselamatkan. Pertama, yang paling luas, ada 2,5 juta hektar hutan konservasi. Ini penting banget buat ekosistem kita. Nah, yang kedua, ada puluhan ribu hektar perkebunan kelapa sawit yang diambil alih. Artinya, lahan produktif ini sekarang bisa dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan lagi oleh pihak-pihak ilegal. Dan ini nih tujuan akhirnya. Lahan hutan raksasa itu sekarang aman di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Artinya apa? Artinya, hutan yang mungkin tadinya rusak, sekarang bakal disembuhkan lagi lewat program rehabilitasi. Biar bisa kembali jadi rumah yang nyaman buat flora dan fauna dan jadi warisan berharga buat anak cucu kita. Jadi, apa arti semua ini buat gambaran besarnya? Kenapa keberhasilan ini bukan sekedar berita hangat sesaat, tapi sebuah kemenangan yang fundamental banget bagi masa depan Indonesia? Intinya ada 4 hal besar. Pertama, ini jadi bukti kalau hukum di negara kita itu nggak main-main. Kedua, jelas ini bagus buat stabilitas ekonomi negara. Ketiga, pemulihan ekosistem yang sangat vital. Dan yang terakhir tapi penting banget, ini soal kepastian hukum. Buat investor yang baik dan taat aturan, ini kabar bagus, karena investasi mereka jadi lebih aman dari persaingan yang nggak sehat. Fakta bahwa Presiden, para menteri penting, sampai Panglima TNI dan Kapolri hadir langsung, itu bukan sekadar formalitas loh. Ini tuh sinyal kuat dari puncak pimpinan negara bahwa seluruh elemen pemerintahan kompak bersatu untuk mengawal penertiban aset negara ini sebagai prioritas nasional.
Keberhasilan ini tentu patut kita syukuri, tapi ini baru langkah awal. PR besar kita bersama sekarang adalah gimana caranya kita kawal aset-aset ini. Gimana kita pastikan dana dan lahan ini dikelola dengan transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Nah, ini adalah tantangan kita bersama untuk masa depan.